Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan satu kali tasyahud akhir saja. Tiap rakaat membaca 1 kali Fatihah, kemudian surat Al-Qadar 15 kali dan surat Al-Kautsar 15 kali. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, solat tersebut sebagai kafaroh, pengganti solat 400 tahun. Dan menurut Sayyidina Ali, solat tersebut sebagai kafaroh 1000 tahun. Maka para sahabat bertanya, umur manusia itu hanya 60 tahun atau 100 tahun, lalu untuk siapa kelebihannya? Rasulullah menjawab, untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk sanak familinya, serta orang-orang yang di dekatnya atau lingkungannya. Apakah benar hadis ini? Baik. Bismillah. Semoga Allah menjaga lisan dari menghadirkan fitnah. Ini memang hal gitu paling enak tidak dipertanyakan. Tapi karena sudah ditanyakan harus dijawab. Dan langsung kami tidak akan menghadirkan pendapat saya. Baru sekarang akan saya sebutkan referensinya. Selama ini kalau kita menyampaikan urusan fikih, semuanya percaya saya akan ngambil referensi dari orang. Hari ini akan saya sebutkan referensinya dari mana. Yang pertama begini, sholat kafaroh macam-macam modelnya. Terlepas dari benar tidak, kita akan ada modelnya seperti yang disebutkan, sholat 4 rakaat dengan 1 salamu pertama ini, yang 2 Al-Qadar dan sebagainya. Ini sholat 4 rakaat di Jumat Ramadan akhir. Ini adalah satu macam sholat kafaroh. Ada lagi sholat kafaroh yang lainnya adalah sholat 5 waktu di akhir bulan Ramadan. Jadi ada macam sholat kafaroh, ada 3 model yang kita ketahui selama ini. Ada yang kedua adalah sholat 5 waktu. Kalau di Ramadan, di Jumat akhir bulan Ramadan melakukan sholat, habis sholat Jumat langsung sholat 5 waktu. Ini disebut sebagai sholat kafarah juga. Ada sholat kafarah yang dilakukan dengan 2 salaman dengan bacaan ayat macam ini ada. Jadi ada 3 model sholat kafarah. Baik, langsung saja. Kalau sholat kafaroh yang 4 rakaat dengan 1 syahadat itu, dengan apa, satu salaman dengan baca ini, para ulama menjelaskan bahasanya ini hadis tidak ada, tidak dibenarkan. Bahkan semuanya ini disimpulkan sudah. Saya simpulkan dulu dari 3 model sholat kafaroh ini, seorang imam besar, terserah apakah yang pertama, kedua, yang ketiga, imam besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, di dalam fatwa fikih Al-Kubronya, kemudian, dan itu fatwa dilihat juga oleh murid beliau, dan murid beliau juga tidak merubah fatwa tersebut karena murid beliau orang hebat. Yang kitab fikihnya masyhur di Indonesia yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, di dalam kitab Irsyadul Ibadnya, di dalam bab salat sunnah, di belakang juga menyebutkan fatwa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Setelah itu pensyarah Fathul Mu'in Syekh Abu Bakar Syata dengan I'anatul Talibinatun, ternyata beliau juga mengukuhkan dan mengambil omongan Syekh Zainuddin Al-Malibari sebagai seorang muallifnya, mengembalikan kepada fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Bunyinya adalah begini, mohon maaf bukan omongan saya, kembalilah kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahasanya amalan itu adalah syadidut tahrimi, sangat diharamkan. Kata beliau, bukan omongan saya. Baik, kemudian spesial yang tengah tentang sholat 5 waktu, ada yang dijelaskan mengatakan ya untuk mengkodok sholat yang mungkin ketinggalan dan sebagainya. Kami jelaskan begini. Jadi jelas, jadi itu ada kata Ibnu Hajar. Saya akan patuh dan dengan perkataan ulama Ibnu Hajar, karena selain fatwa Ibnu Hajar belum ada fatwa yang akurat, artinya dengan hujah-hujahnya. Ada yang mengatakan bahasanya begini, ya setiap orang kan mungkin ada ketinggalan, tidak khusyuk sholatnya. Ya sholat hari Jumat 5 waktu itu adalah untuk menutup kekhusyuan, kekurang khusyuan tadi.
Ini yang disampaikan sebagian orang, dan berhak beliau menyampaikan seperti itu. Cuman kita kembali kepada fikih kita, bahwa ini sedikit agak belik ya. Dan ingat, yang berbeda, kalau Anda bersama kami tidak usah mencaci yang lainnya dulu. Tidak usah mencaci. Yang berbeda itu bukan omongan saya. Tidak perlu kadang-kadang kita membawa fatwa ini berat, seolah-olah saya yang berbicara. Lah ini waduh. Ya tidak apa-apa, saya harus nyampaikan. Baik, begini. Urusan mengkodok sholat itu begini bunyinya. Kodok sholat fardu. Kapan kita mengkodok sholat? Mengkodok sholat fardu adalah kalau kita yakin bahwa ada sholat yang kita tinggalkan satu, dan tahu bilangannya. Yang kedua adalah kita yakin meninggalkan tapi tidak tahu bilangannya. Ini sering saya ditanyakan, Buya, saya masa muda saya sering meninggalkan sholat. Yakin, cuman dia tidak ngerti bilangannya. Maka yang kedua ini boleh mengkodok tapi dikira-kira dulu. Kira-kira berapa umur, berapa headmu? Headku umur 14, ini hitung. Oh, umur 25 baru sadar, ya 10 tahun dihitung. Berapa kali dihitung, baru nanti sholatnya yang dikodok itu. Yang ketiga adalah nggak ada yakin yang ditinggalkan, nggak ada menduga yang ada tinggalkan. Terus lah ini ya, kan mungkin ada sholat kita yang ngeblank, nggak khusyuk dan sebagainya. Makanya yuk kita kodok. Jawabannya adalah Nabi yang berikan jawaban. Kalau ada orang yang merasa sholatnya tidak khusyuk di masa lalu karena ribet urusan ekonomi sehingga sholatnya pun di dalam sholat ingat toko segala macam, ingat ini, anggap saja sholat tidak khusyuk, maka Nabi yang menjelaskan dan ulama menjelaskan caranya bukan dikodok sholat tersebut. Tapi apa? Imam Tirmidzi berkata, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, najah, maka dia beruntung. Wa in fasudat, kalau rusak salatnya, khaba wa khasir, dia akan merugi. Wa in nintaqasa, kalau ada yang kurang, min faridatihi, dari sholat fardu yang dilakukan, dari semua fardunya, qala Rabb, Allah bersabda firman, ungduru, hai malaikat lihat, hal li abdi, apakah hambaku ini punya mata tawa'a, sholat sunnah atau kesunnahan, yakbulu biha man takhasa min faridatihi, yang bisa menyempurnakan kefarduannya, Nah, para ulama memahami bahasanya, kesimpulannya setelah itu apa? Qobliyah ba'diyah kita itulah yang menyempurnakan kekurang khusyuan kita di dalam sholat, bukan mengkodok. Inilah yang bisa kami hadirkan. Nah, ini kami hanya menyampaikan cara mengkodok. Adapun fatwa sholat kafarah tadi, sholat baro'ah menurut Ibnu Hajar bahasanya, tapi isinya adalah sholat baro'ah menurut Ibnu Hajar al-Haytami adalah juga sholat kafarah tersebut. Kata beliau seperti itu, syadidatut tahrim, sangat diharamkan. Saya lepaskan, saya kembalikan dari Ibnu Hajar al-Haytami, silahkan ya. Semoga Allah mengampuni kita dan menjaga agar Allah menjauhkan kita dari fitnah perselisihan. Dan hamba Allah termasuk kami yang lemah ini tidak akan mampu berbicara kecuali sebatas kemampuan kami, dan kami sampaikan kepada semuanya, itulah yang saya ketahui dan selebihnya saya belum tahu. Jangan dihukum saya dengan sesuatu yang saya tidak tahu. Itu sepengetahuan kami, yang saya fahami ya seperti itu, dan yang saya baca dari guru-guru saya seperti itu. Wallahu a'lam bis